Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada malam hari ini ada informasi yang saya kira ini sangat menarik sahabat ya. Sebuah informasi yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Dalam kolom komentar di video-video yang saya up juga banyak sekali para ternak-ternak dakjal yang mempertanyakan itu. Katanya sudah mau gelar perkara, kapan gelar perkaranya. Nah, ini Polda Metro Jaya sudah melakukan itu. Dan ini saya kira sudah sangat viral sahabat. Salah satunya ini yang saya mau bacakan kepada sahabat-sahabat beritanya, ada di Detik News ya. Di sini judulnya, Polda Metro gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kamis 6 November 2025 jam 16.58 waktu Indonesia Barat ini beritanya. Jadi ini baru saja ini dirilis. Sepertinya besok ini akan menjadi Jumat Keramat, akan ada orang yang ditersangkakan. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Ini kita lanjut dulu, kita baca beritanya. Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Gelar perkara dilakukan setelah asesmen oleh pihak eksternal. Ya, asesmen dengan para ahli baru selesai dan akan dilanjutkan gelar perkara yang menghadirkan pengawasan internal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Kamis tanggal 7 bulan 11 2025. Berarti ya memang tadi ini siang ya, dan beritanya baru di up. Artinya situasi ini semakin membuat para pemburu ijazah ketar-ketir, terutama Panci saya kira dan Rismon Sianipar ya. Ini kita lanjut. Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding. Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik ke penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo dan oleh penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti di laboratorium forensik. Luar biasa beritanya ini sahabat ya. Ini di Detik News ini. Ini bukan saja Detik News ini yang beritakan sahabat. Ada banyak media yang beritakan. Misalnya kalau kita mau lihat di ini ada di liputan6.com. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya gelar perkara hari ini. Jadi memang sudah sangat viral ini karena tidak saja satu dua media online yang memuat, tapi rupanya sudah dibombardir ini Panci ini. Dan beritanya ya sama lah, saya kira kurang lebih sama ya. Ini saya coba bacakan, agak menarik ini. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo akan memasuki babak baru. Penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya mengadakan gelar perkara di Polda Metro Jaya pada hari Kamis, berarti ya tadi siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kompol Budi Hermanto membenarkan adanya gelar perkara tersebut. Dia mengatakan menggelar perkara untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Adapun terlapor di antaranya Roy Suryo, Tipa Usia, Rismon, dan kawan-kawan lainnya yang saya kira ada 12 orang ya, tapi sudah 11 orang yang sudah diperiksa ya. Budi menambahkan, sebelum gelar perkara dilakukan, tim penyidik telah melakukan asesmen bersama para ahli. Ya, asesmen bersama para ahli eksternal ya, orang-orang profesional yang mengetahui memang di bidangnya masing-masing untuk melihat siapa-siapa saja yang terlibat. Karena itu saya rasa-rasanya besok ini sudah ada tersangka ini sahabat, serius ini. Ini hal yang saya kira sangat menarik ya, sehingga petualangan Panci dan seluruh geng teroris ini akan berakhir di sini. Nanti akan menyusul Refli Harun. Refli Harun ini kan juga banyak sekali jurus-jurusnya ya, yang juga saya kira kurang lebih seperti Abraham Samad, bahkan lebih parah sebenarnya kalau kita melihat Refli Harun daripada Abraham Samad sahabat. Tapi entah kenapa hanya Abraham Samad, Refli Harun atau dicicil mungkin ya. Nah ini ada, saya baca lanjutannya ya. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ari mengatakan ratusan saksi telah diminta keterangan termasuk saksi pelapor dan saksi terlapor dalam
dalam tahap penyidikan. Memang ratusan yang sudah diperiksa. Jadi ada 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah diperiksa. Ya menyisakan Egy Sujana karena Egy Sujana kan sakit, jadi tidak bisa hadir. Dan penyidik juga sudah meminta pendapat dari kalangan akademisi dan pakar. Ada sekitar 25 orang ahli yang dilibatkan. Betul-betul luar biasa kasus ini ya. Kenapa banyak melibatkan ahli? Inilah bentuk kehati-hatian polisi ya, karena biar bagaimanapun juga kita tahu bahwa ini kasus sangat seksi. Ini kasus sangat seksi melibatkan mantan presiden kita, apalagi mungkin juga orang-orang besar di belakangnya para teroris ini. Jadi ya harus memang polisi berhati-hati. Ya kita tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan besok setelah salat Jumat sudah dirilis nama-namanya sahabat ya. Intinya bersabar saja. Saya kira ini sudah tanda-tanda bagi Roy Panci ini. Ya, kita berharap mereka bisa menerima kenyataan, menyiapkan dirinya dengan baik. Jangan sampai lagi pada saat sudah dibacakan namanya sebagai tersangka, tiba-tiba dia sakit. Atau tiba-tiba lari semua ke luar negeri. Jadi memang Polda Metro Jaya juga ini sebaiknya sedini mungkin melakukan pencegahan. Jangan sampai mereka semua ini lari terbirit-birit ke luar negeri. Apalagi kan mereka punya banyak teman katanya diaspora. Dan pasti mereka juga siapkan pembiayaannya kan, untuk kawan-kawannya ini yang sebentar lagi menjadi pesakitan. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan informasi ini ada faedahnya buat para pencinta NKRI. Kalau buat Panci ini kan pasti membuat dia sesak napas. Saya yakin ketika berita ini dia baca, dia sudah tidak bisa tidur. Serius. Sebagai manusia biasa, ya saya yakin hatinya sudah tidak tenang. Dia bayangkan bagaimana tidur di kamar 2x3, 1x2 atau 2x3. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.